Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Anubhadra Krata Wiyantu Swata, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Marilah kita ucapkan puja angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Atas sinar suci waranugrahanya, hingga hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga dalam menjalani kehidupan kita senantiasa diberikan kemudahan. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Saudaraku, sebelum saya mengawali Dharma Wacana ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, agar kita dapat mengenal satu sama lain dan tidak ada dusta di antara kita. Perkenalkan, nama saya Bagas Indra Parawangsa. Saya berasal dari daerah lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Dan sekarang saya menempuh masa Brahmacari menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja, dengan program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Saudaraku, sobat milenial, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari perbedaan ras, warna kulit, bahasa, budaya, serta agama. Meskipun terdapat banyak keanekaragaman, Indonesia selalu berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adanya keberagaman ini merupakan sebuah kekayaan yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Rasa persatuan di Indonesia yang sudah melekat di hati setiap penduduknya dikenal dengan identitas yang cukup unik. Maka keberagaman menjadi sebuah identitas dan juga menjadi sebuah ciri khas tersendiri. Negara Indonesia memiliki berbagai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagaimana masyarakat Indonesia yang identik dengan ajaran para leluhurnya terdahulu, yang sampai sekarang masih tetap dipelajari, sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang mengakar. Budaya yang mengakar inilah yang akan menjadi adat kebudayaan sebagai ciri khas bangsa. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi dengan judul Relevansi Sistem Sosial dan Sistem Kebudayaan Agama dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan. Sobat milenial yang saya cintai, manusia adalah makhluk berbudaya yang mampu mengembangkan ide dan gagasan sehingga melahirkan sebuah karya yang mampu menjadi inspirasi bagi penikmatnya, khususnya bagi kaum muda atau generasi muda Indonesia, agar dapat melestarikan serta menambah semangat mereka untuk selalu mempelajari kebudayaan lokal Indonesia. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan manusia lain. Sistem sosial adalah komponen sosial dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur, mempunyai tujuan dan merupakan suatu keseluruhan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat.
dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Saudaraku, sobat milenial, religi atau agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap gejala-gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu dari individu ataupun masyarakat yang mempercayainya, seperti berdoa, memuja, dan lain sebagainya, serta menimbulkan sikap mental tertentu seperti takut, pasrah, optimis, dan lain sebagainya. Sobat milenial yang saya banggakan, berbicara mengenai apa itu sosial, secara sederhana, kata sosial dapat didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan masyarakat dalam menjalin sebuah interaksi. Sosial berarti segala sesuatu yang bertalian atau terkait dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Dari situ, kita mungkin bisa sedikit tahu mengenai makna sosial karena berkaitan dengan interaksi antar manusia dalam lingkungan masyarakat. Adapun seorang ahli sosial memiliki makna dan definisi yang berbeda dalam mengartikan kata sosial. Arti sosial menurut Lewis merupakan sesuatu yang dapat dicapai, dihasilkan, serta ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari antara warga suatu negara dengan pemerintahnya. Sementara, apakah itu budaya? Kata budaya memiliki pengertian lain, yaitu kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Secara garis besar, definisi kebudayaan adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang ada dalam pikiran manusia serta kehidupan sehari-hari, sehingga sifatnya adalah abstrak. Sobat milenial, sistem sosial dan kebudayaan memang saling berkaitan dan mempengaruhi, tak ubahnya bagaikan sebuah keluarga yang harmonis, yang dimana peran orang tua dalam memberikan didikan etika kepada anaknya, maka anaknya pun kelak akan dapat berkembang menjadi seorang anak yang berguna. Sama halnya dengan sistem sosial, apabila tatanan dalam masyarakat sudah teratur dan kondusif, maka hal-hal yang terdapat di dalamnya, misal kebudayaan agama, maka secara otomatis nantinya akan dapat berkembang secara maksimal, yang dapat meningkatkan serta menambah nilai seni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena seni juga merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menghaluskan jiwa. Kebudayaan merupakan warisan dari para leluhur yang wajib kita jaga dan terus lestarikan. Kebudayaan akan dapat dipelajari apabila kesadaran kita, khususnya generasi muda sekarang, untuk mempelajarinya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari semakin ditumbuhkan. Jangan malu untuk mengakui kebudayaan kita sendiri, meskipun terkesan tradisional, namun sesungguhnya di dalamnya kaya akan filosofi kehidupan
yang tidak semua orang bisa mengetahui tanpa mereka mempelajari. Namun apabila kita gigih dalam mempelajarinya, maka kita akan dapat merasakan bagaimana sesungguhnya nilai kebudayaan yang terlahir dan mengakar sejak turun-temurun ini. Kita wajib bangga karena tanpa warisan leluhur kita tidak akan mempunyai suatu ciri khas yang akan dapat menjadi suatu kekayaan kearifan lokal negara Indonesia kita tercinta ini. Sobat milenial yang saya muliakan, dengan demikian kita sampailah pada suatu kesimpulan bahwa pada intinya sistem adalah himpunan dari berbagai atau bagian-bagian yang saling berkaitan. Masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung, yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Apabila pengertian sistem diterapkan pada sistem sosial, maka suatu sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur sosial yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Secara umum, unsur-unsur sosial terdiri dari status, peranan, dan perbedaan sosial. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Maka dari itu, dalam suatu sistem sosial pastilah terdapat kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Karena kehidupan sosial sudah melekat kebudayaan yang merupakan bagian dari ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai pola kehidupan, cara berinteraksi antara satu dengan yang lain. Setiap masyarakat harus selalu dapat menghargai perbedaan yang ada, misal beda agama, suku, ras, maupun kebudayaan. Maka hal ini juga harus tetap dijaga, lantas dipupuk supaya rasa persaudaraan semakin erat, serta agar tidak terjadi perpecahan. Karena sesungguhnya kita ini semua sama. Kita Indonesia, meskipun banyak sekali perbedaan, namun jangan sampai memperpecah persatuan dan kesatuan yang terjalin sedari dulu ini. Kita adalah generasi penerus. Masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan kita. Bagaimana jadinya kalau saat ini kita selalu mempermasalahkan adanya perbedaan? Sadarilah bahwa perbedaan yang ada di negara kita ini merupakan sebuah kekayaan kebudayaan yang wajib kita junjung. Karena kalau bukan kita, lantas siapa lagi? Kesadaran merupakan sebuah kunci utama dalam hal ini. Kita sudah mempunyai akal dan kemampuan, namun kesadaran kita untuk menjalankan tanggung jawab masih kurang. Berarti itu sama saja kita abai. Lebih baik mempunyai sedikit kemampuan tetapi dapat menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Maka lambat laun kemampuan kita pun akan dapat semakin bertambah dan dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kita. Sobat milenial dimanapun berada, demikian kiranya sedikit penjelasan yang mampu kami sampaikan. Semoga dapat menambah semangat serta motivasi bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan ada maksud untuk menggurui, namun hanya membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Apabila ada tutur kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap semoga pengetahuan yang sedikit ini mampu bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, hayu hayu rahayu, joyo joyo wijoyo, rahayu mulyaning jagat. Om Santi 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 Om.